Banyak dosen-dosen yang berpendapat bahwa sebaiknya kampus swasta itu, tentunya kampus swasta yang tidak memiliki kualitas, seharusnya segera ditutup. Tetapi sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu itu berpendapat bahwa kampus-kampus swasta itu harus ditutup? Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan informasi yang banyak sekali beredar akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa sebaiknya kampus swasta itu segera ditutup ya jika ternyata yang banyak melahirkan generasi-generasi dari kampus swasta itu katanya tidak kredibel. Kemudian banyak juga kasus-kasus yang terjadi di kampus swasta itu yang justru melahirkan generasi-generasi bangsa itu yang bermental demo tanpa mengetahui sebenarnya apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka demo. Tetapi disclaimer dulu, apa yang banyak disampaikan oleh teman-teman dosen bahwa saya sepenuhnya tidak begitu setuju kalau misalnya kampus swasta itu harus ditutup ya, karena ada beberapa faktor ya yang harus kita perhatikan. Jadi kita juga harus melihat dulu mahasiswanya seperti apa, kemudian kualitas dosennya seperti apa, kemudian pengolahan kampusnya seperti apa. Karena ketika nanti misalnya akan dilakukan penutupan kampus ataupun dilakukan merger, ya kalau merger itu saya melihatnya lebih banyak kemudian menghasilkan masalah, menimbulkan masalah dari kampus ketika mereka merger gitu. Nah, terlepas dari hal tersebut, coba kalau kita melihat bahwa ketika nanti misalnya kejadian ya kampus itu akan ditutup, maka mahasiswa ini mau dikemanakan, kemudian dosen-dosen yang sebelumnya itu benar-benar dia sudah mengabdi di kampus tersebut setelah beberapa tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun, kemudian mau dikemanakan gini. Jadi ini juga akan menambah masalah juga. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju bahwa kampus swasta itu harus ditutup, tetapi kita harus lihat dulu, kita telah lebih jauh dulu apa sebenarnya atau yang menyebabkan kenapa kampus swasta itu harus ditutup. Tetapi ada beberapa pendapat yang sedikit masuk akal terkait dengan kampus swasta itu harus ditutup. Jadi kita mau menilai kampus swasta di Indonesia itu apakah termasuk dalam topik yang kompleks dan harus melibatkan di berbagai pertimbangan. Ada juga beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang mungkin berpendapat bahwa kampus swasta itu sebaiknya dihapus, tetapi juga ada argumen sebenarnya yang keberadaannya mereka itu bukan sedikit ya, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia ya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga pekerja-pekerja yang ada di kantoran ataupun yang kemudian di industri atau bahkan yang di PNS ya atau P3K yang seringkali banyak di Indonesia itu ya banyak juga lahir dari kampus-kampus swasta. Nah, apakah kemudian kampus negeri itu jauh lebih baik? Ya enggak juga gitu ya. Kalau kita mau fair-fairan ya, apakah kampus negeri itu baik? Ya kalau misalnya dibandingkan ya mungkin ya kampus negeri itu baik. Kalau misalnya head to head ya antara kampus swasta dengan kampus negeri, ya mungkin kampus negeri akan lebih unggul. Ya tetapi kampus negeri yang mana dulu? Karena ada juga banyak kok kampus-kampus swasta yang lebih unggul juga dibandingkan dengan kampus negeri juga. Ya, padahal seperti kita ketahui bahwa kampus swasta itu tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, kembali ke kampus negeri, apakah itu kampus negeri itu baik-baik saja? Ya enggak juga ya. Kenapa demikian? Ya kampus negeri itu bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti mereka juga tidak menghasilkan generasi-generasi yang
katakanlah dalam tanda kutip ya baik-baik saja. Enggak juga. Kenapa demikian? Karena ya kita bisa melihatlah kejadian kenyataan di lapangan yang ada di Indonesia ya. Salah satu contohnya misalnya kasus terakhir ini adalah kasus guru besar abal-abal. Coba kita telusurin pendidikannya mereka itu S1 dari mana, S2-nya dari mana, S3-nya dari mana. Coba kita telusuri aja gitu. Kan mereka kalau misalnya dilahirkan dari kampus negeri, berarti kan bisa dikatakan bahwa kampus negeri itu bukan juga tidak menghasilkan generasi-generasi yang bobrok gitu kan. Justru juga mereka juga menghasilkan atau ikut andil menghasilkan generasi-generasi yang tidak bagus gitu. Kalau kita mau melihat dari segi koruptor misalnya, ya banyak juga yang dari kampus-kampus negeri. Jadi apa sebenarnya yang salah ini di sistem pendidikan kita gitu ya. Nah, kalau kita mau kembali ke topik awal ya terkait dengan kampus swasta kenapa harus ditutup. Jadi ada beberapa alasan kenapa kampus swasta itu harus ditutup. Yang pertama ya, ini berdasarkan asumsi yang saya cari di berbagai macam sumber ya. Yang pertama itu adalah kualitas pendidikan. Ya, kita tidak bisa pungkiri karena dengan berbagai macam keterbatasan, kemudian baik itu keterbatasan infrastruktur, kemudian terutama keterbatasan infrastruktur ya, kemudian keterbatasan fasilitas maupun keterbatasan pendanaan dan lain-lain itu akan mempengaruhi kualitas pendidikannya. Jadi beberapa orang itu berpendapat bahwa kampus swasta ini yang tidak memiliki standar pendidikan yang tinggi sesuai atau seperti halnya dengan kampus-kampus negeri gitu. Nah, hal ini sebenarnya itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam pendanaan, kemudian fasilitas, ataupun tenaga pengajar. Yang paling signifikan ketiga komponen ini ya, yaitu pendanaan, kemudian fasilitas, dan tenaga pengajar. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita mau berbicara tentang pendanaan dan fasilitas, kampus swasta itu tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi mereka survive, mereka bisa bertahan hidup dari SPP-nya mahasiswa gitu. Nah, kalau kita mau melihat juga dari segi honorarium, ya tidak juga begitu besar sebenarnya, ya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kampus negeri yang mendapatkan subsidi, ya tentu fasilitasnya akan lebih mumpuni dibandingkan yang swasta. Nah, selain itu, kampus swasta itu mungkin tidak selalu memiliki sumber daya yang sama dengan kampus-kampus negeri yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Itu benar ya, karena kebanyakan mungkin 90% itu dosen-dosen di kampus swasta itu adalah mereka-mereka yang sebelumnya S1, S2, bahkan mungkin S3-nya itu adalah yang dari kampus-kampus negeri gitu. Nah, berbeda dengan kampus negeri ya. Kalau kampus negeri kebanyakan dosen-dosennya itu ya jarang sekali yang lulusan dalam negeri gitu ya. Semuanya rata-rata kebanyakan yang lulusan luar negeri gitu. Sehingga mereka punya mindset yang berbeda ini di dalam proses sistem pembelajaran, kemudian bagaimana melakukan pengelolaan kampusnya. Nah, itu sudah menjadi gap yang jauh sekali antara kampus swasta dengan kampus negeri. Kemudian, misalnya kalau kita berikan contoh ya, kampus swasta itu dengan pendanaan terbatas, itu mungkin akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas laboratorium misalnya ya, kemudian perpustakaan, ataupun pengajaran dari dosen yang berpengalaman. Karena ya, kita tidak bisa pungkiri ya, bukan hanya terjadi di kampus negeri saja, di kampus atau di kampus swasta saja. Di kampus negeri pun itu kita lebih banyak disibukkan untuk mengurusi administrasi gitu dibandingkan kalau kita melakukan penelitian, kemudian kita mengimplementasikan penelitian kita itu ke metode pembelajaran ataupun ke pengabdian masyarakat, itu akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kampus swasta itu harus ditutup, itu adalah biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan itu, seiring dulu sebelum COVID,
kampus swasta itu bisa dikatakan banyak yang masih stabil gitu ya, bahkan meningkat gitu sebelum COVID. Tetapi setelah COVID ya, pasca COVID itu, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lapangan pekerjaan itu juga semakin kecil, dan bahkan lapangan pekerjaan saat ini itu bahkan tidak memandang lagi ijazah itu seperti apa, IPK itu seperti apa, yang penting punya skill. Pada akhirnya minat masyarakat atau calon mahasiswa untuk kuliah di swasta itu semakin berkurang. Jadi sebelum COVID, kalau kita berbicara tentang biaya pendidikan, itu ada beberapa memang yang lebih mahal, ya. Bahkan dalam satu kampus itu jurusannya juga berbeda-beda SPP-nya. Tetapi ketika sudah pasca COVID, itu sudah turun drastis nih, ya, terutama kepeminatan calon-calon mahasiswa yang akan kuliah di kampus swasta. Apalagi diimbangi dengan banyaknya kampus-kampus negeri itu membuka jalur-jalur mandiri yang kemudian bisa dikatakan sebagai alasan kenapa kampus swasta itu akhir-akhir ini tuh sulit untuk survive gitu. Tetapi kalau misalnya kita melihat jauh lebih dalam, bukan berarti kampus negeri itu tidak memiliki persaingan antara sesama kampus negeri. Mereka juga memiliki persaingan yang ketat sesama kampus negeri gitu. Karena siapa sih yang tidak menginginkan kalau jumlah mahasiswanya itu banyak sih di kampusnya gitu. Jadi antara kampus negeri pun itu juga mereka ya berperang gitu. Nah, cuma kalau kampus swasta itu bukannya berperangnya kompetitornya bukan hanya cuma sesama kampus swasta, tetapi juga kampus negeri. Artinya, kenapa saya bilang begini? Karena kampus swasta itu hanya cuma akan menerima ya, kebanyakan itu sisa-sisa dari kampus-kampus negeri yang mungkin tidak lolos dalam jalur tes ataupun yang tes mandiri gitu, semacam itu. Nah, jadi biaya ini juga menjadi pertimbangan tersendiri sebenarnya untuk kepercayaan calon-calon mahasiswa itu untuk kuliah di kampus negeri, kampus swasta. Kemudian yang berikutnya itu, alasan berikutnya itu adalah standar akreditasi. Nah, ini yang sepertinya di salah satu video saya yang saya kurang lebih timelinenya itu 84 kampus swasta itu terancam akan ditutup, itu sepertinya teman-teman dosen itu tidak melihatnya secara full gitu ya. Jadi hanya cuma entah itu di skip-skip ataupun hanya cuman setengah-setengah, atau bahkan kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di video saya itu rata-rata menit viewersnya itu untuk video saya yang itu, meskipun viewersnya banyak, tetapi rata-ratanya cuma 2 menit. Nah, berarti kebanyakan itu ya bisa dikatakan tidak full mereka menontonnya. Nah, oleh karena itu pesan di dalam video tersebut itu tidak Bapak Ibu tangkap, tidak tersampaikan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya 84 kampus swasta yang terancam ditutup itu, salah satu alasannya itu adalah karena status akreditasinya. Gitu. Nah, itu yang kemudian saya perjelas di video berikutnya. Tetapi di video saya yang 84 kampus swasta terancam ditutup itu sudah saya jelaskan juga di situ. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita mau fair-fairan juga ya, mau buka-bukaan gitu, saya mendapatkan cerita dari salah satu, ini entah benar apa enggak, dari pengakuannya salah satu mahasiswa doktoral yang kuliah juga di Indonesia ya, di kampus negeri. Bahkan tiba-tiba tanpa ada apa-apa, kampus negerinya itu, jurusannya itu sudah keluar akreditasinya gitu. Saya bilang, wah, kita harus positive thinking. Mungkin dia mendapatkan akreditasi otomatis gitu. Nah, mungkin selama ini pandangannya dia atau kita itu mau akreditasi harus menyusun borang gitu. Nah, apalagi kalau dia statusnya mahasiswa gitu kan. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan kampus swasta, standar akreditasi atau status akreditasinya itu, kebanyakan itu ini tidak tidak sesuai dengan keinginan pangsa pasar gitu. Nah, di sisi yang lain, masyarakat itu menginginkan bahwa ketika saya akan masuk di kampus swasta, maka akreditasinya itu adalah misalnya unggul ya, atau baik sekali,
yang dibutuhkan untuk lapangan pekerjaan ke depan gitu. Nah, berbeda halnya kalau di negeri. Negeri itu saya juga tidak tahu ya. Jurusan yang baru buka itu kemudian beberapa tahun kemudian itu bisa unggul gitu. Itu yang saya juga bingung bagaimana sistem penilaiannya gitu. Yang saya tidak setuju dalam sistem akreditasi di Indonesia itu adalah standar yang digunakan untuk menilai itu sama dengan standar yang diterapkan untuk kampus negeri. Sebaiknya kampus swasta itu ya, kalau menurut saya ya, ini versi saya mohon dikoreksi kalau salah. Sebaiknya itu ya kampus swasta, standarnya ya sesama kampus swasta. Kalau misalnya asesor punya mindset, pandangan ini, yang notabene mereka adalah kebanyakan itu asesor-asesor itu adalah mereka-mereka yang dari PTN-PTN atau kampus-kampus negeri, maka mindsetnya mereka itu ya seperti kampus negeri, kampusnya gitu. Nah, oleh karena itu, ya sulit sekali kalau misalnya kita akan mendapatkan akreditasi unggul, syukur-syukur baik sekali, kalau mindsetnya asesor, akreditasi itu seperti halnya standar yang diterapkan di kampusnya ketika dia bekerja di kampus PTN. Nah, itu ya sulit sekali akan diterapkan kalau yang semacam itu. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa kita tidak memiliki fasilitas yang mumpuni seperti negeri, misalnya PTN-PTN gitu ya. Nah, kalau misalnya standarisasi akreditasinya asesor itu seperti PTN, ya karena mereka mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh baik itu BAN PT ataupun LAM ya, gitu. Tapi sebaiknya standar ini itu sebaiknya ya kalau PTS ya sesama PTS standarnya, kemudian kalau sebaiknya juga asesornya itu ya yang dari PTS gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Pernah mengalami hal yang sama dengan jumlah lektor kepala yang banyak, kemudian bahkan kita punya paten, ya, punya jurnal internasional yang banyak, yang bahkan dinilai oleh beberapa asesor yang ada di wilayah tersebut itu untuk mencapai A itu sangat besar sekali gitu, ya. Tetapi kenyataannya, ya kita tidak bisa mencapai A gitu ya. Banyak isu-isu yang kemudian beredar di situ, tapi ya udahlah, itu hak-haknya asesor untuk menilai gitu. Tapi ya saya lebih bersyukur gitu karena masih mendapatkan nilai daripada tidak sama sekali, kan gitu. Kemudian alasan yang keempat itu adalah keterjangkauan dan akses gitu. Nah, jadi untuk mengurangi ya jumlah kampus swasta ini dapat memungkinkan pemerintah itu untuk fokus pada kampus negeri gitu, yang umumnya lebih terjangkau dan biaya oleh negara gitu. Nah, hal ini bisa membantu meningkatkan akses pendidikan bagi lebih banyak orang gitu. Tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa demikian? Karena kita lihat kemarin ya, demo mahasiswa di PTN itu karena naik uang UKT gitu ya, uang UKT yang beberapa kali lipat gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, ini yang kadang juga tidak disadari oleh beberapa mahasiswa, bahwa mereka juga berhak untuk demo gitu ya. Asalkan misalnya, contoh kecil misalnya seperti ini. Orang masuk ke kedokteran dengan biaya yang cukup mahal karena masyarakat itu menilai bahwa satu, fasilitasnya bagus, kemudian yang kedua, ketika mereka sudah lulus itu, maka gaji yang mereka akan dapatkan itu lebih besar. Itu pandangan masyarakat. Tetapi kalau kenyataan di lapangan, kalau seperti kita lihatnya penjelasannya Dr. Tirta itu, ya ternyata enggak juga gitu ya. Tidak semua lulusan dokter kemudian setelah lulus akan mendapatkan bayaran yang seperti yang diimpikan, enggak juga ternyata gitu. Oke. Kemudian ada sebenarnya argumen-argumen yang mendukung keberadaan sebenarnya kampus swasta ini. Kenapa demikian? Yang pertama itu pilihan pendidikan. Saya kira ini jelas ya, kampus swasta itu menyediakan berbagai pilihan pendidikan yang memungkinkan tidak tersedia di kampus negeri. Ya apalagi kalau misalnya si calon mahasiswa itu tidak lulus di kampus negeri setelah melalui berbagai macam tes. Maka pilihannya adalah kampus swasta gitu. Ya kalau yang ini saya setuju. Kemudian inovasi dan fleksibilitas. Ya kenapa saya bilang fleksibilitas? Karena
kebanyakan ya kampus swasta itu menawarkan kuliah yang bukan hanya kuliah pada pagi hari, tetapi kuliah bagi juga teman-teman yang pekerja yang dilakukan pada sore hari atau malam hari itu tersedia gitu, yang tidak mungkin disediakan oleh kampus-kampus negeri gitu. Sepemahaman saya ya, karena kampus negeri itu setahu saya, karena saya pernah kuliah juga di negeri, tidak ada tuh yang kelas malam gitu ya. Nah, kemudian peluang pekerjaan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa bukan berarti kampus swasta itu buruk, Bapak Ibu. Ya, tetapi mereka juga berkontribusi terhadap sumber daya manusia yang ada di Indonesia, yang kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, contoh kecilnya yang paling gampang itulah, inilah, mereka-mereka yang lulus di PNS atau P3K itu sebagai bukti kalau mereka juga misalnya sebelumnya lulusan kampus swasta dan bisa bersaing dengan teman-teman yang juga lulusan PTN gitu. Kemudian diversitas ya, diversitas itu adanya keberadaan kampus swasta itu memungkinkan adanya lebih banyak perspektif dan pendekatan dalam pendidikan tinggi. Nah, ini bisa memperkaya sebenarnya pengalaman akademik dan menawarkan berbagai gaya pengajaran dan kurikulum. Contohnya, misalnya, kampus swasta mungkin memiliki pendekatan pengajaran yang berbeda atau menawarkan pengalaman pendidikan yang lebih beragam, ya, yang dapat memberikan manfaat tambahan bagi mahasiswa, semacam itu. Jadi, kalau di video saya di YouTube saya yang satunya ya, saya menyebutkan bahwa kuliah di kampus swasta itu kalau mau santai ya di kampus swasta. Kalau mau lebih santai gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan bahwa saya tidak sepenuhnya ya setuju bahwa kampus swasta itu harus ditutup karena ada argumen-argumen positif yang saya lebih mendukung bahwa kampus swasta itu tetap ada, kecuali kampus swasta yang memang dalam tanda kutip dia tidak berkredibel, tidak berkualitas, tidak mau mengurus akreditasi. Nah, kalau yang itu ya saya setuju kalau kampusnya harus ditutup. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.